Pemirsa, bagi sebagian anak muda, kerja di perusahaan multinasional dengan gaji puluhan juta menjadi impian ketika kuliah. Namun di era sosmed, sebagian anak muda justru bercita-cita tidak memiliki gaji dan memilih untuk bersusah payah merintis menjadi pengusaha. Usaha itu bukan dari warisan orang tua, melainkan diperasnya dari tetesan keringat dan doa yang berubah menjadi aset bisnis miliaran rupiah dalam waktu 10 tahun. Kisah ini sebenarnya bermula dari pada saat saya dulu kuliah di Institut Pertanian Bogor. Lalu alhamdulillah di kesempatan saya menjadi mahasiswa, saya mendapatkan kesempatan untuk ke negeri seberang, yaitu negeri Jerman, yaitu lebih tepatnya di kota Leverkusen. Di sana saya sangat benar-benar diperlihatkan bahwa sebuah pertanian yang modern, pertanian yang terintegrasi. Lalu saya juga mendapatkan kesempatan untuk short course ke University of Sydney. Di sana pun saya menjadi sangat terinspirasi dan menguatkan passion saya bahwa agriculture is the future gitu loh. Jadi makanya dari perjalanan jauh saya di negeri seberang menguatkan diri saya untuk kembali lagi ke desa, saya kembali lagi ke kota kelahiran untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Nah, sobat petani dan peternak, menjadi sangat mulai tidak mudah perjalanan ini karena pada saat pulang dari Australia dan Jerman, saya merintis di kota Cilegon dengan peternakan terpadu yang saya rintis terus dari 2010, mulai menjual hewan kurban itu mulai dari 10 ekor, 20 ekor. Alhamdulillah di 2015-2016 sudah sekitar 300-400an kita menjual hewan kurban. Nah, di saat itulah mulai muncul semangat, sudah 5 tahun pondasi jualan sudah cukup, maka muncullah 5 tahun periode kedua, yaitu membangun aset. Alhamdulillah, Villa Ternak menjadi motor kehidupan saya, lalu saya memutuskan untuk menciptakan atau misalkan memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, yaitu dari dulu di tanah sewa, saya memberanikan diri untuk merintis di tanah Cikeray. Makanya disebut dengan Villa Ternak Cikeray. Kawasan ini saya sebut adalah tanah anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dulu pada saat saya beli lahan ini masih bisa dibilang tanahnya sangat tandus, jalannya jelek, jauh dari perkotaan. Tapi saya sangat suka dengan mencoba yang anti mainstream. Jadi di sini kami pindah peternakan dari lahan sewa menjadi lahan milik sendiri. Nah, karena milik sendiri tentu ya kita buat sebagus mungkin dong. Bagaimana caranya kandang ini, asumsi orang itu kan jorok, kotor, bau, lain-lain. Nah, kita set up bagaimana caranya kandang itu nyaman, bisa didatangi orang, bisa menjadi agrowisata, dan bisa menjadi tempat edukasi anak-anak sekolah. Dan inilah menjadi momennya Villa Ternak. 2017-2018 kita sempat viral gitu ya. Hampir 1.000 orang datang ke Villa Ternak untuk sekedar mengetahui, oh ternyata kita nggak harus ke Bandung ya untuk melihat hewan ternak, nggak harus ke Bogor untuk menikmati edukasi untuk ngedotin anak kambing, berkuda, dan kita memberi makan kelinci. Ternyata tidak perlu jauh-jauh, dan ternyata kota Cilegon atau Provinsi Banten ini termasuk kota yang stres. Artinya butuh short term holiday. Apa sih kira-kira liburan di satu hari kita bisa menghilangkan stres, dan ternyata ini momennya. 2017-2018 alhamdulillah Villa Ternak mencoba menjadi leading sektor, terutama untuk di agroedukasi anak-anak sekolah. Hampir 10.000 siswa per tahun yang mendatangi Villa Ternak, dan hampir 40.000 pengunjung wisata umum ya. Mungkin dari sekelas wisata masih cukup rendah, tapi untuk sekelas kandang yang bisa dikunjungi oleh orang itu sudah sangat luar biasa. Villa Ternak ini alhamdulillah sekarang sudah ada 2 unit bisnis, yaitu Villa Ternak dan Villa Tani. Bagaimana kita sekarang mulai membina nih petani dan peternak milenial agar menjadi mitra-mitra kita, menjadi stakeholder kita. Ke depan Villa Ternak akan menjadi properti agro
bagaimana lahan-lahan yang kita punya itu kita bisa set up menjadi kafling-kafling produktif, lalu menjadi kafling-kafling ternak yang orang bisa mengeksplorasi atau memberikan seluruh potensi yang ada untuk bisa bertani dan beternak, dan kita siapkan lahan-lahannya, dan ini menjadi future. Ada posisi di mana orang punya lahan tidak punya SDM, tidak punya kapital. Ada yang orang punya kapital, tidak punya SDM dan tidak punya lahan. Dan ada SDM yang dia tidak punya kapital dan punya lahan. Ini menjadi konektor. Saya berharap Villa Tani dan Villa Ternak menjadi solusi dari kedaulatan pangan atau kemajuan pertanian, bahwa kita sangat bisa menjadi leading sektor, apalagi sektor agriculture ini akan menjadi senjata hijau dari dunia, dan saya berharap kita semua memiliki peran. Nah, bagi teman-teman semua, kalau masih penasaran dengan apa yang kita lakukan, bisa berkunjung, lalu melakukan edukasi, dan mengeksplorasi apa itu pertanian terpadu. Saya berharap Sobat Tani dan Sobat Ternak ini menjadi ekosistem baru, sehingga kita bisa memberikan solusi kepada bangsa bahwa kita bisa menjadi leading di future gitu. Semoga bermanfaat Sobat Tani dan Sobat Ternak milenial. Masa depan ada di tangan kita dan kita harus menjadi bagian dari kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.